Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 121, hancurkan dinding TV untukku. Wajah Wang Dong menjadi pucat. Tuan Li, pasar bahan bangunan Dongxi mereka secara sepihak merobek kontrak pada saat itu. Saya tidak punya pilihan selain melaporkannya kepada Anda. Melihat para bos di pasar bahan bangunan Dongxi, semuanya, Anda tidak bisa berbaring di sini tanpa hati nurani. Jelaskan dengan cepat, Tuan Li, manajer yang Anda gunakan sangat rakus. Saat dia baru menjadi manajer, dia meminta kami memberinya 5 poin keuntungan dari setiap toko, dan juga meminta kami menyediakan produk palsu dan jelek. Kami tidak punya pilihan. Tapi untuk tidak bekerja sama dengannya. Meskipun Xia Yingji memandang Li Ruoxi dengan senyuman di wajahnya, api kebencian di matanya lebih dalam daripada laut. Xia Qianming adalah putrinya yang bangga. Dia luar biasa dalam penampilan, kemampuan dan bakat. Akibatnya, karena Li Ruoxi dan Ji Fei kini menjadi tahanan, kebencian ini tidak bisa dihilangkan. Wajah Wang Dong menjadi pucat. Dia menatap Ji Fei dan berlutut sambil berkata, "Saudara Ji, aku, Wang Dong, bersumpah bahwa aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin kami, orang-orang seperti kami, masih melakukan sumpah palsu? Kami bukan gangster jalanan, kami semua adalah orang-orang yang berstatus." Wang Dong benar-benar bingung. Semua orang membicarakan tentang emas dan menyia-nyiakan tulang mereka. Jika Ji Fei marah, dia akan dihancurkan. Jin Minglu dan yang lainnya memiliki senyuman yang dalam di mata mereka. Trik Xia Yingji sangat bagus. Lusinan orang bersaksi bahwa meskipun itu palsu, itu akan benar. Wang Dong akan dibalas oleh Ji Fei. Ini memang benar. Dia berharap Ji Fei akan berurusan dengan Wang Dong dan menghancurkan hati semua orang. Namun Ji Fei mengangkat bahu Wang Dong. "Saudaraku Ji Fei, berlututlah ke langit, berlututlah di tanah, dan berlututlah di hadapan orang tuamu di tengah. Tidak ada orang lain yang perlu berlutut, termasuk aku." Wang Dong, yang kuinginkan adalah laki-laki yang berdiri tegak, bukan laki-laki yang berlutut. Wang Dongsua menegakkan punggungnya. Penuh emosi, "Kakak Ji, aku mengingatnya." Jin Minglu dan yang lainnya penasaran sekaligus kecewa. Bukankah ini karakter yang mereka ketahui tentang Ji Fei? Ji Fei memandang Feng Kun. "Buktimu tidak ada gunanya, kami tidak membeli bahan dekorasi dari pasar bahan bangunan Dongxi, jadi kami tidak dapat membuktikan bahwa bahan dari pasar bahan bangunan kota barat itu palsu." Feng Kun mengira Ji Fei akan marah, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi, dan dia sedikit tertekan. "Tetapi, ini mudah. Tidak bisakah aku membawa pemasok dari pasar bahan bangunan kota barat saja?" Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor tersebut. "Bawalah buktimu." Dengan keras, tutup telepon, melihat Ji Fei. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan tanpa penyembunyian. Itu akan segera terbukti. Xia Yingji berdiri di sampingnya, dengan cibiran yang sama di wajahnya. Dia adalah wakil presiden dan memiliki pengaturan di kota-kota timur dan barat. Pasar timur menolak dan pasar barat menerima. Begitulah tata letaknya. Pemilik rumah di tempat kejadian berhenti berbicara dan menunggu pihak lain menanganinya. Jin Minglu dan Hua Yue sangat puas dengan pekerjaan Feng Kun dan melakukannya dengan sempurna. Beberapa menit kemudian, puluhan mobil lagi melaju, dan sekelompok bos turun dari atas. Dia mendekat dan memandang Wang Dong. "Manajer Wang, apakah menurut Anda dapat menyelesaikan saldo hari ini?" Tagihan pembelian bahan dekorasi diserahkan kepada Wang Dong. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa semua yang dibeli adalah milik mereka. "Tidak masalah, perusahaan kita tidak akan dirugikan oleh sedikit uang ini." Ji Fei langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada Li Ruoxi. "Sayang, telepon Departemen Keuangan dan minta mereka segera menyelesaikan masalah ini." Li Ruoxi tidak tahu jenis obat apa yang dijual labu Ji Fei, tapi dia tetap segera menelepon untuk membuat pengaturan. Pemasok di pasar bahan bangunan kota barat tersenyum lebar. Dan dalam waktu 5 menit, mereka semua menerima pembayaran. Mengacungkan jempol kepada Wang Dong, "Manajer Wang, kami sangat mengagumi Anda karena membeli begitu banyak barang palsu untuk digunakan dan dekorasi, dan perusahaan Anda masih mendukungnya sepenuhnya. Reputasi grup Li baru sangat bagus." Haha, semua orang tertawa. Namun, ketika mendengar reputasi ini, pemilik rumah diliputi amarah. Kini saksi dan bukti fisik sudah tersedia. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan hampir melangkah maju untuk meraih Ji Fei dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?"
Tuan Li, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan barang-barang ini sekarang? Kepentingan pembeli rumah saya tidak bisa dirugikan karena dekorasi Anda, bukan? Jin Minglu tersenyum dan berbicara dengan senyum pemenang di matanya. Direktur Jin benar, grup Jin telah melakukan tugasnya dengan baik. Ini adalah masalah grup Li yang baru. Kami akan memeriksanya sekarang, kami akan mengukurnya sekarang. Jika masalah ini tidak terungkap, kita pasti tidak akan selesai. Pemilik rumah sekali lagi berdiri teguh dan mengungkapkan sikapnya. Li Ruoxi memandang Ji Fei. Ji Fei tersenyum tenang. Karena semua orang ingin pergi ke tempat kejadian untuk memeriksanya, ayo pergi dan periksa. Melihat ke pedagang bahan bangunan, karena mereka semua ada di sini, ayo pergi dan lihat bersama. Wang Dong, gedung mana yang sedang direnovasi? Ji Fei berkata dengan tenang. Gedung 2 sedang dalam renovasi. Kalau begitu gedung 2, pimpin jalannya. Jin Minglu tercengang, mungkinkah dia tidak berguna? Melihat Xia Yingji pasti mengangguk. Jin Minglu merasa lega dan berkata, Direktur Ma, silakan masuk, saya harap rumah grup Jin akan memuaskan Anda. Buat isyarat mengundang, Direktur Ma mengangguk dan pergi duluan, diikuti oleh yang lainnya. Feng Kun telah mengikuti Ji Fei dengan cermat untuk mencegahnya membuat pengaturan apapun. Pada akhirnya, Ji Fei tidak mengatakan apapun dan hanya mengikuti Wang Dong dengan tenang. Feng Kun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, berpura-pura saja, rahasianya akan segera terungkap, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tak lama kemudian kami sampai di gedung 2, Kak Ji, lantai 1-3 gedung ini belum kami renovasi, tapi lantai 4, 5, dan 6 sudah direnovasi. Ji Fei berhenti dan berkata, bagaimana kalau semua orang melihat gedung ini? Bisa, Direktur Ma yang pertama mengangguk, dan dia memilih lantai 3 gedung ini. Pemilik rumah lainnya mengangguk dengan cara yang sama dan maju selangkah untuk masuk. Ji Fei tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Hua Yue. Jangan masuk, ini adalah tempat tinggal orang, bukan tempat untuk anjing. Hua Yue marah, Wang Dong, jika dia masuk, hajar dia, anjing tidak diperbolehkan masuk, ngomong-ngomong, kamu bisa membawa palu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke atas, untuk waktu yang lama, Hua Yue meraung ke bawah. Ji Fei, kamu bajingan, kamu adalah anjingnya. Dipermalukan lagi tanpa ampun, dia ingin bergegas masuk, tapi dihentikan dengan kejam oleh anak buah Wang Dong. Semua orang langsung menuju ke lantai 6 dan melihat bahwa ruangan telah direnovasi, ruangan telah dibersihkan, bahkan lobak hijau dan tanaman penyerap formaldehida lainnya telah ditempatkan. Ini adalah pertama kalinya Li Ruoxi ke sini, dan dia sangat terkejut saat melihat dekorasinya. Semua orang bisa mengukur sekarang. Ji Fei memandang Wang Dong, tutup pintu dan jendela dan biarkan mereka mengukur, agar tidak dikatakan bahwa pengukuran sirkulasi udara tidak akurat. Tenang saja, tenang, kepercayaan diri, hal ini membuat mereka yang memegang alat tersebut mulai bertanya-tanya, apakah benar-benar ramah lingkungan? Tarik nafas panjang, tidak ada bau sama sekali. Semua orang menekan keraguan mereka dan segera mulai mengukur. Pengukuranku normal, punyaku juga normal. Tambang saya jauh di bawah standar minimum dan sangat ramah lingkungan. Kerumunan itu mengeluarkan serangkaian suara. Ekspresi Jin Minglu tiba-tiba berubah dan dia menatap Xia Yingji. Xia Yingji memandang pedagang bahan bangunan di kota barat dengan keterkejutan yang sama. Ji Fei memandang Direktur Ma. Direktur, menurut Anda apakah hasil ini benar? Direktur Ma baru saja melihat alat ukurnya. Semuanya memenuhi syarat. Dia mengangguk secara objektif, ini pertama kalinya saya melihat dekorasi dengan standar lingkungan yang tinggi. Sangat bagus. Pemilik rumah lainnya tersenyum meminta maaf. Ji Fei mencibir, Wang Dong, hancurkan dinding TV untukku. Bab 122 bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Mendesis, semua orang terkesiap, apa yang terjadi? Di rumah yang didekorasi dengan sempurna, sayang sekali jika dinding latar belakang TV dihancurkan. Namun Wang Dong mengambil palu dan memukulkannya langsung ke dinding TV. Akhirnya aku tahu apa yang diminta Ji Fei untuk dia lakukan. Tetapi, tidak membukanya. Lanjutkan, Ji Fei sedikit tidak puas. Wang Dong segera mulai menggunakan kekuatan dan menghancurkannya lebih dari selusin kali sebelum memecahkan dinding hingga terbuka, memperlihatkan batu bata merah dan semen di dalamnya. Ji Fei memanggil pemilik rumah ke depan. Apakah menurutmu isolasi suara dinding batu ini akan bagus di masa depan?
Wajah banyak orang menjadi merah, bahkan Li Ruoxi merasakan ledakan fitnah di hatinya saat ini. Tidak buruk, sangat bagus, semua setuju. Kalau begitu ayo kita ke lantai 5 sekarang. Semua orang mengangguk, tak lama kemudian kami sampai di lantai 5, dan hasil pengukuran yang sama kembali terlihat. Jin Minglu dan Xia Yingji mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak hanya mereka, para pemasok di pasar bahan bangunan kota barat pun sedikit bingung. Ini adalah hasil yang mustahil, mereka menjual produk palsu dan jelek. Ji Fei mengabaikan reaksi mereka dan menghancurkan dinding TV seperti biasa, masih terbuat dari batu bata merah dan semen. Sekali lagi, ada lelucon tentang dinding batu yang kedap suara, semua orang sudah terbiasa dan tersenyum bahagia. Hal yang sama terjadi lagi di lantai 4, semua orang tiba di lantai 3 dalam sekejap mata. Direktur Ma melihat lantai 3 kosong dan belum didekorasi, ia sangat senang saat mengira dinding TV di 3 lantai di atasnya telah hancur. Ini adalah rumah masa depanku. Setelah itu, dia masuk sambil tersenyum. Direktur Ma, pasti tidak ada masalah dengan kualitas rumah Anda. Jin Minglu dengan adil menunjukkan bahwa dia memberikan perhatian khusus padanya. Direktur Ma mengangguk puas. Direktur Ma, saya sarankan Anda keluar dan mengukur apakah ada kontaminasi sebelum masuk, kata Ji Fei bercanda. Ji Fei, apa maksudmu? Bukan giliranmu yang meragukan bangunan Jin Group kita. Feng Kun berbicara lebih dulu. Wajah Jin Minglu juga dingin, dan dia jelas sangat tidak puas dengan Ji Fei. Pokoknya, ada instrumennya, tidakkah semua orang akan tahu dengan mengukurnya? Ji Fei tersenyum dan memandang pemilik rumah lainnya. Seseorang segera ingin menyanjung Direktur Ma, saya akan mengukurnya. Aku ikut juga, hore, selusin orang masuk. Wajah Jin Minglu gelap seperti dasar pot, HMPH, Ji Fei. Bahan baku yang digunakan oleh Jin Group kami semuanya berstandar nasional dan harus memenuhi standar lingkungan. Memikirkan Hua Yue dipanggil anjing berulang kali, dia menjadi marah. Didi, aku pergi, ini benar-benar melebihi batas. Polusi berat, apakah rumah ini layak huni? Diskusi kicau pun bermunculan silih berganti. Wajah Direktur Ma berubah muram, tunjukkan padaku. Dia melangkah mendekat, melihat ke bawah, dan mendengar dengungan di kepalanya. Tidak ada tempat bagi orang untuk tinggal di sini. Dia menatap langsung ke arah Jin Minglu dengan mata dingin. Direktur Jin, apakah ini rumah yang dibangun oleh perusahaan Anda? Jin Minglu juga melihat peralatan pengujian saat ini. Dengan perbandingan 3 lantai di atas, ada perbedaan besar, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Wang Dong, buka dinding TV di tengah, Ji Fei memerintahkan dengan keras. Oke. Wang Dong sekarang semakin merasa bahwa Ji Fei akan memberi mereka kejutan besar. Setelah mengatakan itu, dia mengambil palu di tangannya dan mengeluarkan suara keras. Palu itu pecah dan tertanam di dalamnya. Wow! Setumpuk kotoran menyembul dari dalam dinding kering yang terbungkus. Ini Direktur Ma dan pemilik rumah lainnya tercengang. Semuanya, tembok batu ini pasti sangat kedap suara kan? Suara menggoda Ji Fei terdengar. Namun, tidak ada yang mengira itu hanya lelucon, sebaliknya, itu hanya kejengkelan. Kekaguman Wang Dong pada Ji Fei saat ini melampaui kata-kata. Ketika dia mulai mendekorasi, dia menemukan masalah ini. Ji Fei menyuruhnya untuk hanya mendekorasi lantai 3 sebuah bangunan dan bukan yang lain. Saya tidak memahaminya saat itu, tetapi akhirnya saya memahaminya sekarang. Memikirkan fakta bahwa dinding TV di lantai 4, 5 dan 6 semuanya dibangun kembali dan tidak disentuh. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Detik berikutnya, pergi ke lantai 2, Direktur Ma adalah orang pertama yang keluar dengan wajah gelap. Hal yang sama berlaku untuk lantai 2, sama di lantai pertama. Wajah Jin Minglu sudah dipenuhi butiran keringat sebesar kacang polong, dan dia memucat, dia terus mengedipkan mata pada Feng Kun, meminta Feng Kun untuk berdiri dan merespons. Namun Feng Kun langsung menundukkan kepalanya, dia tidak mampu membelinya. Jin Minglu merasakan giginya gatal karena kebencian. Sekarang rasanya seperti terpanggang di atas api, sangat nyeri dan menegangkan sekali. Direktur Ma mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor bawahannya di Biro Pengawasan Kualitas. Beritahu Biro Pengawasan Kualitas Kota untuk memeriksa secara menyeluruh kualitas semua rumah yang dibangun oleh grup Jin. Buka dinding TV di dalam, tengah dan periksa satu persatu. Komunitas Taman Shengxi langsung mengikuti pemeriksaan kualitas, memenuhi syarat dan ditutup. Patah, menggantung,
Wajah Jin Minglu pucat pasi. Direktur Ma, ini jelas salah paham. Pasti ada yang merusaknya. Lihat. Apakah menurutmu aku bingung? Memikirkan petunjuk berulang-ulang Jin Minglu ke rumah Direktur Ma. Dia tahu bahwa implikasinya adalah adanya jaminan kualitas. Hasilnya dijamin seperti ini. Dinding dengan tanah di tengah papan gipsum itu hampir membuat paru-paru saya meledak. Saya pikir rumah-rumah Kim Group sangat bagus, tapi ternyata hanya sampah. Sialan, aku baru saja mengatakan banyak hal baik tentang Kim Group, dan sekarang aku merasa sedikit mual. Menjijikan, ini benar-benar menjijikan. Perusahaan seperti itu harus diselidiki secara ketat. Lihat. Pemilik rumah lainnya berteriak dan mengkritik satu demi satu. Wajah Jin Minglu seperti selembar kertas, dan hatinya serasa jatuh ke dalam toples acar pahit, asin, pahit, dan sepat. Direktur Lee, saya minta maaf. Saya minta maaf atas sikap impulsif kita hari ini. Kami menarik kembali semua serangan terhadap grup Lee baru. Apakah Lee Group barumu masih memiliki rumah? Kami ingin membeli rumahmu. Semua pemilik rumah meminta maaf. Suasana hati Lee Ruoshi sedang terangsang saat ini. Dia diam-diam menatap Ji Fei dan sangat ingin memeluk dan menciumnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ji Fei menguasai ini, dia tahu bahwa Ji Fei pasti telah menggali lubang untuk grup Jin sejak lama. Ji Fei membuatnya jatuh cinta dan menjadi misteri. Ji Fei tersenyum, Anda baru saja mengatakan bahwa kami dapat menutup grup Lee baru kami. Saya yakin Anda pasti sangat kuat. Semua pemilik rumah memerah karena malu. Semuanya, jangan terlalu banyak berpikir. Menurutku, jika kalian tidak bisa melampiaskan amarah kalian pada grup Lee baru kita, bukankah sebaiknya kalian mencari tempat untuk melampiaskannya agar kalian tidak menahannya? Pemilik rumah langsung tahu, Kim Group harus menutup pintunya. Ya, grup Kim harus ditutup. Telepon sekarang. Orang-orang segera mulai menelepon. Hati Jin Minglu yang sudah putus asa dan sakit menjadi semakin putus asa sekarang. Dia menatap Ji Fei dengan marah, tapi yang menunggunya adalah Ji Fei tersenyum dengan tenang. Sebelum sempat membantah, ponselnya berdering, lalu silih berganti ada pemberitahuan untuk penyelidikan di berbagai kantor pemerintah. Jin Minglu benar-benar bingung, berbalik dan pergi, bergegas kembali untuk menghadapinya. Kakak ipar, apakah grup Lee baru Ji Fei akan bangkrut? Hua Yue melihat Jin Minglu keluar lebih dulu dan mengira semuanya sudah beres, jadi dia bertanya dengan gembira. Namun, senyumannya begitu menawan di mata Jin Minglu. Keluar, aku tidak ingin melihatmu, anjing, patah. Tampar saja Hua Yue, kakak ipar, wajah Hua Yue dipenuhi dengan keluhan. Dia langsung mengerti dan dengan cepat berbalik untuk mengejar, kakak ipar, tunggu aku. Hati Xia Yingji dipenuhi dengan rasa sakit yang tertahan saat ini, keluarga Jin tidak beruntung, begitu pula dia. Xia Yingji, jangan pergi dulu, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Bab 123 kami tidak akan menjual bahan bangunan apapun kepada Anda. Ji Fei memanggil Xia Yingji, setelah terkejut sebentar, Xia Yingji segera berdiri tegak, jelaskan, apa yang harus saya jelaskan kepada Anda? Cahaya terang melintas di matanya, dan senyuman marah muncul di wajahnya. Setelah menyakiti calon menantunya, menyakiti putrinya sendiri, dan sekarang menyakiti mertuanya sendiri, dia sudah sangat membenci Ji Fei. Apakah kamu tidak tahu harus menjelaskan apa? Kanan, oke, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dijelaskan sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, ayo. Setelah kata-kata itu keluar, Chen Ziji melaju dalam waktu kurang dari 3 menit. Melihat Chen Ziji, ekspresi Feng Kun berubah. Chen Ziji, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Ziji tersenyum dan berkata, Saudara Ji memintaku untuk datang. Siapa? Kakak Ji, wajah Feng Kun lebih jelek daripada memakan siang. Kamu menyebut Ji Fei apa? Hari itu, Chen Ziji dimarahi oleh Ji Fei dan dikeluarkan dari perusahaan. Dia tahu itu. Tapi bagaimana dia bisa dipanggil Saudara Ji dalam sekejap? Ini harusnya menjadi musuhnya, Feng Kun. Apakah menurutmu aku menganggap kakak Ji sebagai musuh hidup dan matiku? Chen Ziji sepertinya memahami pikiran Feng Kun dan berbicara dengan bercanda. Jantung Feng Kun berdetak kencang. Apakah kamu berbohong padaku? Selamat atas jawabanmu yang benar. Akulah yang ditugaskan oleh Saudara Ji untuk menjadi agen rahasia di grup Jinmu. Ah, Feng Kun berteriak. Xia Yingji berteriak dengan marah. Feng Kun, apakah kamu benar-benar mencoba membunuh kami? Semua material yang masuk dan keluar dari pasar barat ditangani oleh Chen Ziji,
yang diatur oleh Feng Kun, dan sangat dia percayai. Sekarang tercengang, saat ini aku akhirnya mengerti kenapa Ji Fei begitu tenang, kenapa dia begitu tenang, dan kenapa dia harus menjelaskan pada dirinya sendiri. Ternyata semua yang mereka lakukan ada di tangan Ji Fei. Hati Feng Kun juga terasa dingin, sudah berakhir, selesai sepenuhnya. Pada hari itu, Chen Ziji putus dengan Ji Fei dari rumah sakit Pok Oi dan pergi ke Jin Group untuk melamar pekerjaan, di mana dia kebetulan bertemu Feng Kun. Berpikir bahwa semua orang dipecat sehari sebelumnya, dan seluruh properti Chen Ziji sebesar 30.000 yuan dibayarkan kepada Ji Fei sebagai kompensasi, itu tidak manusiawi, jadi dia dengan tegas mempekerjakan Chen Ziji. Musuh dari musuhnya adalah temannya, dan dia langsung menganggap Chen Ziji sebagai keturunan langsungnya. Jin Minglu dan Xia Yingji merencanakan situasi ini dan membutuhkan orang, jadi mereka mengirim Chen Ziji. Menurut Feng Kun, ini adalah kandidat terbaik, namun tanpa diduga ia jatuh ke dalam perangkap. Chen Ziji menghampiri Ji Fei dan menyerahkan portofolio kepada Ji Fei. Saudara Ji, disinilah saya mendapatkan semua saluran dan alamat untuk membeli barang palsu dari toko. Semuanya ada di sini. Ji Fei menepuk bahu Chen Ziji, bagus sekali. Chen Ziji mengangguk dan melihat ke pemasok bahan bangunan di kota barat. Grup Li baru kami tidak menggunakan bahan bangunan Anda. Semuanya disimpan di gudang, sama persis dengan daftar pembayaran Anda. Ah, pemasok bahan bangunan di sisi seperti disambar 5 petir, dengan rasa sakit di matanya. Ji Fei menyerahkan tas arsip tersebut kepada Direktur Ma. Ini adalah saluran pembelian untuk pembangunan perumahan grup Jin, dan juga merupakan saluran pembelian untuk pemasok di pasar bahan bangunan di kota timur dan barat. Direktur Ma memandang Ji Fei saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jin Minglu dan yang lainnya berada di jalan buntu, dan mereka sebenarnya dimanipulasi olehnya, dan mereka juga menjebak grup Jin. Kini, para pemasok bahan bangunan inilah yang kurang beruntung. Mengambil tas arsip, saya akan menelepon dan segera menyelidikinya. Jika benar, saya akan menghukum Anda dengan berat. Dia melirik ke pemasok bahan bangunan, dan ketika dia memikirkan tentang rumah yang dibelinya, wajahnya menunjukkan banyak kemarahan. Saat ini, Li Ruoxi akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ji Fei dengan mempekerjakan orang. Dia awalnya mengerti bahwa itu adalah kombinasi kebaikan dan kekuatan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ketika Ji Fei berurusan dengan Chen Ziji hari itu, dia dengan sengaja menggunakan trik yang kejam. Jika itu dia tidak akan pernah membayangkannya. Melihat Ji Fei lagi, dia sangat kagum, tentu saja, matanya semakin tajam, dan dia harus bekerja keras untuk mengejar Ji Fei. Tanpa disadari, Ji Fei telah menjadi panutan di hatinya, dan sosoknya yang tinggi perlahan memenuhi hatinya. Pemasok bahan bangunan merasa kedinginan dan memandang Xia Yingji, Presiden Xia, Anda harus membuat keputusan untuk kami semua mengikuti pengaturan Anda. Xia Yingji sangat marah sampai hatinya sakit. Dia dikhianati, wajahnya berubah ungu. Ji Fei, apakah kamu mencoba membunuh semua orang? Apakah kamu tidak takut menyinggung kamar dagang bahan bangunan kota Ninghai, dan grup Li barumu tidak akan memiliki pemasok di masa depan? Oh, Ji Fei tersenyum dan berkata, Xia Yingji, jika tidak ada pemasok, menurut Anda apa yang kami gunakan untuk bahan bangunan yang sedang kami renovasi? Mendesis, Xia Yingji menghirup udara dingin. Keraguan di matanya. Dia mengedipkan mata ke pemasok bahan bangunan berulang kali, berharap membuat mereka membuat keributan dan membuat Ji Fei khawatir. Ini bekerja dengan sangat baik, Chen Ziji, kamu terlalu jahat. Jika kamu melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral, kamu bisa mati saat berjalan di malam hari. Jika kamu mempersulit kami juga akan mempersulitmu. Dapatkan kembali barang-barang itu sekarang, kalau tidak kami akan mati bersamamu. Para bos kamar dagang bahan bangunan mengumpat dengan marah. Mereka takut, ingin mengintimidasi Chen Ziji dan Ji Fei dengan ancaman. Namun Ji Fei memandang Direktur Ma. Direktur Ma, tidak ada bahan bangunan yang kami beli yang digunakan. Tolong bantu saya mengidentifikasi apakah bahan tersebut memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, saya dapat meminta kompensasi kepada pembangun ini. Wang Dong, jika aku mengingatnya dengan benar, kontraknya menyatakan bahwa seseorang akan membayar 2 untuk barang palsu, kan? Wang Dong sekarang sangat gembira dan merasa sangat lega. Tadi Ji Fei merasa dirugikan saat diberi uang untuk melunasi tagihannya, menghabiskan uang untuk membeli barang palsu, kini mendapat untung besar. Ya, kami membeli bahan bangunan senilai total 100 juta yuan. Benar,
dalam waktu kurang dari 10 hari, itu akan menjadi 200 juta, yang merupakan keuntungan besar. Jika Anda telah memberikan kontribusi yang besar, saya akan memberi Anda hadiah yang besar ketika saya kembali. Oke, terima kasih, Kakak Ji. Wajah Wang Dong berubah menjadi bunga sambil tersenyum. Pemasok bahan bangunan Sishi bingung. Ji Fei, apakah kamu mencoba memaksa kami mati? Ini serius. Saya hanya mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak saya. Jika tidak, Anda juga dapat mencari pengacara. Godaan Ji Fei membuat para pedagang bahan bangunan ini benar-benar tercengang. Setelah sekian lama, dia berkata, Ji Fei, kamu memaksa kami dan tidak memberi kami cara untuk bertahan hidup. Melihat Xia Yingji, Presiden Xia, Anda mengatur agar kami melakukan ini. Anda harus memberi kami solusi, bukan? Xia Yingji seperti semut di panci panas saat ini. Dia merasa ada titik panas di mana-mana. Masalah grup Jin belum terselesaikan, dan ada masalah lain dengan kamar dagangnya sendiri. Didi, saat ini, telepon seluler berdering, dan Presiden Kamar Dagang Zhang menelepon. Seolah melihat penyelamat, dia segera menekan tombol dan berkata, Halo, Presiden. Xia Yingji, kamu di mana? Aku pergi menemuimu untuk sesuatu yang perlu aku jelaskan. Penyerahan, ya, kita punya presiden baru Kamar Dagang. Dia menjabat sebagai presiden. Saya juga wakil presiden sekarang. Kita perlu menyesuaikan kembali pembagian kerja. Presiden baru, saya di komunitas Taman Shengxi. Xia Yingji sepertinya melihat harapan. Presiden Zhang adalah orang yang memiliki akar yang kuat di kota Ninghai. Jika dia bersedia melepaskan posisinya sebagai presiden, pihak lain pasti akan lebih berkuasa. Ini adalah penyelamat. Oke, aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Xia Yingji menutup telepon, seolah-olah dia baru saja bangkit dari kematian, dan memandang Ji Fei. Kamar dagang kita memiliki presiden baru, mantan Presiden Zhang, yang memiliki latar belakang yang kuat, telah menyerah. Biarkan saya lihat apakah Anda takut dengan presiden baru kita. Pemilik pasar bahan bangunan kota barat mendengar hal tersebut dan langsung bersemangat. Ji Fei, segera minta maaf dan ambil kembali tas arsip itu. Kami akan bekerja sama dengan baik di masa depan. Jika tidak, grup Li baru Anda akan ditutup. Ji Fei tidak tahu siapa presiden barunya, tapi dia membenci kesombongan mereka. Oke, coba saya lihat apa yang Anda andalkan untuk membuat grup Li baru kita ditutup. Kami tidak akan menjual bahan bangunan apapun kepadamu. Bab 124 bertemu kembali dengan putriku nyatakan mendominasi, putuskan mendominasi. Untuk sementara waktu, semua penjual tampak menggunakan steroid dan dipenuhi semangat juang. Lubang hidung Xia Yingji mengeluarkan senyuman kemenangan. Dia bahkan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk kembali yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Presiden baru harus memenangkan hati rakyat. Bagaimana dia bisa mentolerir kamar dagangnya sendiri yang mengalami pukulan besar ketika dia datang? Tuhan itu baik dan Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Penuh provokasi dan dipenuhi rasa bangga. Direktur Ma mengambil tas arsip tetapi tidak membukanya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ji Fei. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Ji Fei. Karena Ji Fei hari ini membuatnya merasa sangat penasaran dan memberinya pelajaran yang jelas. Mereka sedang menyusun strategi, dan sambil berbicara dan tertawa, dayung dan dayung tersebut menghilang menjadi abu. Mata indah Li Ruoxi menatap Ji Fei dari waktu ke waktu. Meskipun dia merasa lega karena Ji Fei meminta kompensasi kepada penjual ini, dia juga tahu bahwa perusahaannya tidak dapat hidup tanpa orang-orang ini ketika melakukan konstruksi. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Ji Fei sangat tenang. Sebaliknya, dia menantikan kedatangan presiden baru lebih awal. Kurang dari 5 menit kemudian, sebuah Lincoln diparkir di depan gerbang komunitas. Ji Fei mengangkat alisnya ketika melihat mobil itu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria gemuk berusia sekitar 50 tahun dengan wajah bulat keluar terlebih dahulu, lalu dia menyapa Yao Guangbiao dengan hormat. Xia Yingji tercengang saat melihat itu adalah Yao Guangbiao. Dia tahu hubungan antara Yao Guangbiao dan Ji Fei, jadi dia punya firasat buruk di hatinya. Presiden Zhang memimpin jalan dan berjalan dengan senyuman di wajahnya. Halo, Presiden Zhang, penjual lain buka mulut untuk menyapa. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah presiden baru kamar dagang kita, Presiden Yao. Presiden Zhang memperkenalkan Yao Guangbiao kepada semua orang sambil tersenyum. Li Ruoxi menatap Ji Fei tanpa sadar, bertanya di matanya, pengaturan apa ini? Yao Guangbiao menjadi presiden.
jadi apalagi yang perlu dia khawatirkan. Bahkan, Jifei juga sangat terkejut. Dia meminta Yao Guangbiao untuk mengintegrasikan beberapa perusahaan teduh ke dalam kamar dagang. Namun, menurutku akan ada sesuatu yang baik hari ini. Beberapa orang yang mengenal Yao Guangbiao mulai bergembira ketika memikirkan status istimewa Yao Guangbiao. Presiden Yao, Anda harus melampiaskan amarah Anda atas nama kami. Orang dari grup Li baru ini dengan sengaja menggali lubang untuk kami, menjebak kami, dan meminta kami membayarnya 200 juta sebagai kompensasi. Sekarang Presiden Xia tidak berdaya, Presiden Yao harus membantu kita mendapatkan kembali martabat kita. Anda mengatakan sesuatu, saya mengatakan sesuatu. Mereka semua angkat bicara dan menaruh harapan besar. Wajah Xia Yingji hitam seperti dasar pot, dan hatinya penuh dengan omong kosong. Dia mendorongnya langsung ke Yao Guangbiao. Yao Guangbiao juga bergerak-gerak di dalam hatinya. Dia baru saja menjabat sebagai ketua, dan seseorang berani menipu kakak laki-lakinya. Presiden Zhang memandang Xia Yingji. Wajahnya penuh rasa jijik. Presiden Xia, apa yang terjadi? Bagaimana Anda menjelaskannya? Dalam perjalanan ke sini, Presiden Zhang mengetahui bahwa grup Boyang telah berganti nama menjadi grup Li baru, dan ketuanya telah digantikan oleh Li Boyang. Dapat dinilai dari percakapan dengan Yao Guangbiao bahwa Yao Guangbiao bersedia menyerahkan perusahaan dan melepaskan jabatan ketua. Sekarang, ketika saya baru saja menjabat sebagai presiden dan menemui semua orang, saya menemukan bahwa perusahaan saya dijebak oleh kamar dagang. Dan Xia Yingji juga hadir, bagaimana hal baik bisa terjadi? Kemudian dia memikirkan fakta bahwa dia juga wakil presiden sekarang, dan seperti Xia Yingji, dia harus mengalahkan musuh potensial ini. Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Xia Yingji merasa semakin bingung dan sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa presiden baru akan memberinya harapan dan mencapai pembalikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yao Guangbiao, adik laki-laki Jifei, yang setara dengan bantuan Jifei. Memikirkan harapan dan kata-kata yang baru saja kuucapkan, aku merasa sangat mual hingga ingin muntah darah. Namun, suara menggoda Jifei masih terdengar. Xia Yingji, Presiden Zhang Anda dulu memiliki latar belakang yang kuat, tetapi sekarang apakah presiden baru Anda memiliki latar belakang yang kuat? Hati Xia Yingji sedang kacau, dia tahu betul bahwa Yao Guangbiao sangat kuat, tapi dia tidak boleh mengucapkan kata-kata ini, kalau tidak dia pasti akan mati. Presiden Zhang bahkan menganggap Xia Yingji sebagai musuhnya. Dia memfitnah Xia Yingji di belakang punggungnya begitu dia turun. Apa yang sedang terjadi? Hati Xia Yingji terasa seperti baru saja memakan teratai kuning pahit. Dia sangat kesakitan dan memilih untuk tetap diam. Para bos itu tidak mengetahui hal-hal ini. Presiden Xia, Anda sedang berbicara. Kami menggali lubang untuk grup Li baru hanya untuk membantu Anda. Sekarang Anda harus membantu kami. Xia Yingji merasa seperti baru saja meminum air merica. Rasa sakitnya belum juga mereda, dan datang kembali. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Direktur Ma. Direktur Ma, alasan mengapa kamar dagang konstruksi kita berada dalam kekacauan adalah karena ada gangster seperti Yao Guangbiao sebagai presiden. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab utama. Dia memutuskan untuk putus dan menipu Yao Guangbiao. Mendesis, bos di tempat kejadian, Presiden Zhang dan yang lainnya hanya menarik napas dan menunjukkan keterkejutan. Apakah ini menjadi gila? Direktur Ma menyipitkan matanya dan menatap Xia Yingji dengan tegas. Presiden Xia, apakah Anda memikirkannya ketika mengatakan ini? Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan kepala Anda? Xia Yingji dimarahi. Dia tersipu. Saya yakin, tidak ada masalah. Yao Guangbiao adalah bos kulit hitam. Oh, Presiden Ma mencibir. Diam-diam memarahi Xia Yingji karena keterbelakangan mental. Melihat Yao Guangbiao masih tenang dan anggun, Direktur Ma semakin membenci Xia Yingji. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan mengulurkan tangannya kepada Yao Guangbiao. Tuan Yao, sebagai warga kehormatan terbaik kota Ninghai, menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang Konstruksi, saya yakin akan ada gelombang hijau perlindungan lingkungan di pasar konstruksi kota Ninghai. Itu penuh dengan pujian dan tidak terduga. Yao Guangbiao tersenyum dan berjabat tangan sebagai tanggapan. Terima kasih, Direktur Ma, atas penegasan Anda. Saya, Yao Guangbiao, pasti akan menjadi orang yang tidak akan mengecewakan semua orang. Sebuah permainan kata-kata, mengintip ke arah Jifei. Direktur Ma memandang Xia Yingji, Anda menjebak Ketua Yao, warga kehormatan terbaik kota Ninghai, dan Anda menyangkal kota Ninghai.
Xia Yingji merasakan dengungan di telinganya, dan topi besar dipasang di kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yao Guangbiao akan menjadi warga kehormatan terbaik kota Ninghai dalam sekejap. Pemberitahuan ini belum diumumkan secara resmi ke publik, jadi dia tidak mengetahuinya. Bos berkulit hitam, identitasnya cerah dalam sekejap mata. Saya sangat tertekan hingga ingin muntah darah, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa. Amarah, frustrasi, rasanya seperti dikukus oleh gelombang udara panas, membuat seluruh tubuh saya gatal dan sangat tidak nyaman. Para bos itu tercengang saat ini. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Semuanya, saya tidak akan meminta maaf. Kapan Anda akan membiarkan grup Li baru saya ditutup? Apakah Anda tidak akan menjual bahan bangunan apapun kepada saya?" Panggilan, kata-kata Ji Fei seperti menuangkan minyak ke api yang mulai menyala. "Xia Yingji, kamu menipu kami sampai mati. Bahan konstruksi palsu yang dijual ke grup Li baru semuanya diatur oleh Anda. Anda ingin membalaskan dendam putri Anda. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami akan melaporkanmu, kami akan mengadilimu." Semua bos sangat marah dan hancur berkeping-keping. Xia Yingji merasa seperti dipukul berulang kali, merasa sedih dan tidak bisa berkata-kata. Yao Guangbiao menghampiri Ji Fei dan berkata, "Kakak Ji, kakak ipar, jangan khawatir, saya jamin bahan bangunan grup Li yang baru akan dipasok dalam jumlah penuh dan kualitas yang baik." Ledakan, singkatnya, pemandangan itu benar-benar sunyi. Kakak Ji, kakak ipar, presiden sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Xia Yingji, khawatir. Ibumu, akhirnya, salah satu pembangun tidak tahan lagi dan bergegas mendekat dan mulai menyerang Xia Yingji. Jika ada satu, maka ada dua. Dalam sekejap mata, Xia Yingji dipukuli dengan kejam, dia ingin menghina Ji Fei, tetapi setelah dia mengutuk, dia dipukuli lebih kejam lagi. Akhirnya, dia begitu marah hingga menyerah dalam keputusasaan. Seseorang menelepon polisi, dan polisi tiba, membawa pergi Xia Yingji, dan bertemu kembali dengan putrinya di kantor polisi. Bab 125. Kamu idiot sekali, Tuan Li. Kami salah, kami semua pernah ditipu oleh Xia Yingji sebelumnya. Kami telah mengembalikan semua uang yang kami kumpulkan sebelumnya dan meminta maaf kepada perusahaan. Kami bersedia memasok perusahaan di masa depan, dan harganya paling rendah di kota. Pemasok bahan bangunan di kota timur dan barat berinisiatif meminta maaf. Li Ruoxi benar-benar lega, tapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melihat Ji Fei dan menunggu keputusannya. Ji Fei melirik orang-orang ini, merasakan tatapan Ji Fei. Mereka semua memiliki senyuman tersanjung di wajah mereka. Mereka ingin menampilkan wajah tersenyum mereka di depan mereka, bahkan jika mereka ditampar 2 kali oleh Ji Fei. Lupakan, saya memperkirakan banyak bahan bangunan yang digunakan di gedung grup Jin ini adalah milik Anda. Saya tidak berani menggunakannya untuk membangun rumah seperti itu. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Para bos di 2 kota itu putus asa. Tetapi segera seseorang yang bereaksi cepat berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ji, kami akan melaporkan dengan jujur masalah bahan bangunan Jin Group di bawah standar." Yang lain langsung bereaksi, "Direktur Ma, saya melaporkan bahwa kayu yang dibeli oleh Jin Group mengandung formaldehida yang berlebihan. Saya melaporkan bahwa ubin keramik yang digunakan oleh Jin Group untuk dekorasi jelek. Saya melaporkan bahwa Jin Group membeli sejumlah besar bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat lingkungan dengan harga murah dan mencampurkannya." Dalam sekejap, Grup Kim menjadi sasaran kritik publik. Jika Jin Minglu ada di sini, dia pasti akan sangat marah. Feng Kun sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di tanah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ji Fei memandang Wang Dong. "Pasar bahan bangunan Dongxi bilang kamu ingin mereka memberimu potongan 5 poin, kan?" Wang Dong segera mengerti. "Saudara Ji, saudara-saudara semuanya menderita dan lelah. Manajer Wang, saya akan memberi Anda imbalan. Aku akan memberikannya juga." Para bos pedagang bahan bangunan saling berbicara dan berinisiatif menawarkan keuntungan. Wang Dong mengagumi Ji Fei dan sangat meremehkan pedagang bahan bangunan ini. Jika dia bertarung dengan Ji Ge, dia sedang mencari kematian. Perasaan Li Ruoxi terhadap Ji Fei tidak dapat digambarkan. Ini hanyalah nenek moyang yang mempermainkan orang lain. Jika lawannya menggunakan kombinasi pukulan, dia akan dipukuli sampai mati. Ji Fei dengan mudah menyelesaikannya dan membiarkan mereka semua menanggung akibatnya. Pria ini, kuat, suami ini, besar. Ji Fei memandang Yao Guangbiao dengan tenang.
kamu bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan masalah ini, jangan ganggu aku dengan masalah sepele seperti itu di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Ruoxi dan berjalan keluar. Kakak dan adik ipar, jangan khawatir, saya pasti akan menanganinya. Mengejutkan semua orang lagi, Li Ruoxi secara mekanis dipegang oleh tangan Ji Fei, dan dia bahkan lupa menariknya kembali. Dia telah memikirkan kata-kata terakhir Ji Fei di benaknya. Dia seharusnya mengambil kendali penuh atas inisiatif tersebut. Mengapa? Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menatap Ji Fei dan sangat ingin memeluknya dan menciumnya. Ji Fei baru saja memberi Yao Guangbiao kesempatan untuk memenangkan hati orang-orang sebagai presiden. Sekarang dia yang memimpin. Bukankah itu hanya masalah satu kalimat? Adapun Wang Dong, setelah kejadian ini, siapa yang berani menjadi musuhnya di bidang bahan bangunan di masa depan? Melihat Ji Fei, dia tiba-tiba merasa sangat tinggi, jadi. Sayang, apa menurutmu aku ini sangat pria, Li Ruoxi? Gambaran tinggi Ji Fei di depannya seperti manusia es yang dihancurkan oleh palu, dan kemudian dengan cepat hancur berkeping-keping, dan akhirnya. Cih, aku tidak merasakannya. Setelah mengatakan itu, dia segera menoleh ke samping, jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia gugup seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan dan ingin menghindari pandangan orang dewasa. Awalnya aku ingin mengajakmu melihat kesenangan itu, tapi karena aku tidak merasakan apa-apa, lupakan saja. Pertunjukan apa? Li Ruoxi segera menunjukkan ekspresi gosip. Ji Fei menggelengkan kepalanya, jangan bilang. Li Ruoxi memutar matanya dan ingin menamparkan Ji Fei 2 kali, tapi pada akhirnya dia menahannya. Ji Fei, tolong, katakan padaku. Ji Fei merasa senang dan diam-diam bahagia. Xiao Nizi, ini adalah pencarian sensasi klasik. Lalu menurutmu siapa yang memenangkan taruhan di antara kita hari ini? Kamu menang, haruskah kita pergi ke panti asuhan anak-anak akhir pekan itu atau tidak? Tentu saja, Li Ruoxi berpikir dia akan pergi ke sana secara normal, dan Ji Fei menawarkan untuk pergi. Berbahagialah dimanapun Anda berada. Senyuman jahat muncul di bibir Ji Fei. Sayang, menurutmu apakah kita akan membawakan permen untuk Little Fatty dan yang lainnya? Apakah mereka akan bahagia? Aku pasti senang, anak itu suka permen. Ya, menurutku dia juga sangat nakal dan pasti akan mendapat tuntutan baru. Menurutmu apa yang diperlukan? Kemungkinan besar kamu akan langsung memanggilku suami. Apa yang harus kita lakukan? Berlatihlah sekarang. Panggil aku suami. Ya, istriku berteriak dengan sangat manis. Haha, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Li Ruoxi tidak bereaksi pada awalnya. Lalu dia tersipu dan berkata, apakah tidak ada tanda tanya pada diriku? Apakah ada kata suami? Li Ruoxi, wajahnya semerah buah ceri matang. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Ji Fei, aku memintamu untuk terus tidur di lantai kamarku hari ini. Ji Fei bahkan lebih bahagia lagi. Aku menuruti perintahku, istriku sayang. Anda, Li Ruoxi merasa seolah-olah dia telah ditipu, sedikit mengundang serigala ke dalam rumah. Sekarang bawa aku ke pertunjukan. Duduk di dalam mobil, dia berhenti bicara dan terlihat marah. Oke, grup Jin sedang dalam perjalanan. Ji Fei menginjak pedal gas dengan gembira. Di ruang konferensi grup Jin, Jin Minglu duduk di kursi utama dan melihat sekeliling ke arah para manajer yang semuanya menundukkan kepala. Dia ingin membenamkan kepalanya di meja. Sekarang, grup Jin berada dalam kekacauan. Ada inspeksi dan penutupan di mana-mana, dan semua departemen berada dalam kesulitan. Jin Minglu duduk di kursi. Setiap kali dia duduk di sini sebelumnya, dia merasa seperti bisa melihat semua gunung kecil dalam sekejap. Kali ini, rasanya seperti duduk di kawah gunung berapi, merasakan dasar pantatnya mungkin meletus kapan saja dan terbang langsung ke langit. Ini adalah rencananya untuk grup Li baru. Awalnya, grup Li baru seharusnya diselidiki dan ditangani seperti ini sekarang. Namun, kini hal itu telah menjadi diriku sendiri. Cita-citanya sangat penuh, kenyataannya sangat kurus. Dia merasa jantungnya seperti panci bertekanan tinggi, tekanannya semakin besar, dan sepertinya bisa meledak kapan saja. Pikiranku sangat kacau, dan aku mencoba memilahnya, tapi semakin membingungkan. Saat ini, ia merasa seperti sedang berjalan sendirian di gang sempit, tidak mampu melihat jalan ke depan, apalagi berharap. Kemarahan melonjak lagi dan ditekan lagi dan lagi, dia tidak bisa menyerangnya. Hati saya terasa seperti ditusuk pisau tajam, mengeluarkan darah terus-menerus, dan sangat menyakitkan. Akhirnya,
Dia berbicara dengan suara datar, adakah yang bisa memberitahuku apa yang bisa kita lakukan? Diam, sangat tenang, banyak orang bahkan berusaha mengatur pernapasannya, tidak mau dipanggil. Mata Jin Minglu menyapu semua orang, kekecewaan. Putus asa, amarah, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Dia menahan amarahnya, tetap kesunyian, patah, Jin Minglu membanting tangannya ke atas meja, rambutnya bergetar dan menjadi berantakan. Benarkah semua orang di perusahaan itu sampah? Bukankah kalian semua dibayar gratis? Haha, tawa seorang wanita datang dari pintu. Jin Minglu, bukan karena mereka tidak berguna, tapi kamu bodoh sekali. Bersambung.